آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، أشوفه بمنامي، يا غرامي، شوفه بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله. Oke ya, kita sambung sedikit. Tadi ada yang keputus. Jadi intinya teman-teman di surah Al-Baqarah 152 ini ada beberapa karakter syarat ya. Sebenarnya kan kalau mencintai itu harus tanpa syarat ya. Bukan syarat ya, mungkin kalau bisa dibilang cara simple supaya kita selalu diingat Allah. Yang pertama apa? Ingatlah Allah, ya kan? Kemudian apa? Washkuri. Yang kedua, supaya kamu diingat Allah, pandailah bersyukur gitu ya. Banyak-banyak bersyukur. Kemudian nasihatnya wala takfurun. Ini juga sifat positif yang harus kita bangun ya. Karena yang ngasih nasihat adalah Allah. Ini adalah kalamullah, perkataannya Allah. Berarti apa? Ketika ada sebuah perintah dalam Al-Quran, maka sebaiknya dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Pasti ada banyak kebaikan dari perintah yang sudah tertulis dalam Al-Quran, insya Allah ya. Maka yang pertama apa? Cara simpel supaya kita diingat Allah adalah ingat selalu Allah. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur di setiap kondisi dan suasana ya. Dalam kondisi senang maupun susah, sakit ataupun sehat, ada masalah ataupun gak ada masalah, nomor pertama yang harus kita ucap adalah Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau berikan aku masalah hari ini. Alhamdulillah, berpuluh-puluh tahun hidup hanya hari ini masalah yang ku dapat gitu ya. Itu caranya supaya kita terus bersyukur dan punya spirit untuk melanjutkan hidup, menerima kenyataan. Yes. Kemudian apa? Wala takfurun, supaya positif, selalu kamu diingat Allah juga. Janganlah kamu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Jangan ingkar dari mengimani Allah. Simpel kan? Jadi rumusnya gampang dan mudah diingat ya. Jadi ingat Allah dengan cara apa? Zikrullah, baca Al-Quran, sholat yang khusyuk, menjaga wudhu, kemudian selalu bersedekah, selalu membantu orang lain. Semua bentuk kebaikan dan ibadah lainnya adalah salah satu aplikasi dari apa? Bukti kita, cinta kita, dan bukti kita mengingat Allah. Jadi ketika ada orang susah, kita ingat tuh hadis Rasulullah kan? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang lain, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat, ya kan? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah ya. Ada kama qala Rasul. Jadi ada hadis-hadis yang ngingetin kita cara simpel supaya kita dilepaskan masalahnya. Cara gampang kita supaya diringankan beban kita adalah membantu meringankan beban orang lain. Cara gampang kita supaya ditolong adalah menolong orang lain. Ya tadi gitu ya, cara gampang untuk diingat Allah, maka ingatlah Allah. Cara gampang supaya diingat Allah juga adalah banyaklah bersyukur dan jangan ingkar terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, terhadap apapun ciptaan Allah, apapun takdir Allah. Next di ayat 153 itu dikatakan apa? Kesimpulannya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat ya. Tadi udah disampaikan ya bahwa sabar itu adalah pada pukulan pertama. Kalau sudah berlarut-larut baru bilang sabar, udah nggak ada pahalanya. Jadi pahala sabar itu didapat kali pertama kita mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan, kemudian kita bilang sama Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho, aku terima ya Allah, aku sabar ya Allah. Nah seperti itu ya. Makanya ketika ditimpa masalah, tinggal bilang ke Allah, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku, rasa yang tidak enak ini, dan gantikan dengan nikmat yang lebih baik ya. Jadi makanya apa? Kata Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar. Solusi pertama, setengah dari solusi kita adalah sabar. Setengahnya lagi apa? Dengan sholat. Sholat maksudnya apa? Minta petunjuk sama Allah.
ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam bersikap, supaya kita tidak salah dalam memutuskan, supaya kita tidak salah dalam mengucap, ya kan? Kadang-kadang ketika kita diuji satu permasalahan, kita kan suka nggak sabar, ya kan? Akhirnya melakukan kesalahan, apalagi banyak bicara. Makanya di antara cara supaya dapat solusi adalah kalau bisa kurangin bicara kalau lagi ada masalah, ya. Karena ketika kita banyak bicara, akhirnya solusinya nanti makin jauh. Tapi kalau kita berusaha untuk tahan bicara, hanya melibatkan Allah saja, insya Allah itu akan cepat dapat solusinya, ya. Makanya apa? Sabar setengah daripada solusi. Selanjutnya apa? Sholat. Minta petunjuk kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kepada siapa ya Allah aku menyampaikan masalahku agar aku mendapatkan solusi terbaik. Jadi sholat, ya. Sholat itu kan di situ di dalamnya ada doa, ya kan? Ada ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Jadi penting banget ya teman-teman. Jadi mintalah tolong dengan sabar. Kemudian apa? Sholat. Kalau bisa, kalau tadinya belum ada masalah, sholat duha cuma 2, kalau bisa nambah jadi 6 gitu. Karena masalahnya apalagi tambah berat, tambah lagi ibadahnya gitu ya. Sholatnya tambah khusyuk lagi ya. Kenapa harus sabar dan sholat ya? Karena katanya apa? Minta, ya itu anjuran sih ya, nasihat gitu untuk kita. Panduan kalau bisa dibilang. Al-Quran itu kan panduan. Gimana sih caranya kalau pengen dapat pertolongan? Dikasih tahu sama Allah. Minta tolonglah dengan sabar sampai detik terakhir. Kemudian apa? Sholat yang khusyuk, curhat kepada Allah, minta petunjuk Allah, sholatnya ditambah, kualitasnya ditingkatkan. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi selama teman-teman sabar, insya Allah teman-teman akan selalu dibersamai Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, pertanyaan bagus nih dari Mbak Desi ya. Bu, mau tanya, temen aku lagi galau. Dia buka usaha, rencananya usahanya ini mau dipromosiin gratis 1 hari full gitu, Bu. Masya Allah dong. Biar orang banyak yang tahu. Kita dengerin suara jam dulu ya. Soalnya jamnya panjang, jam 12. Biar banyak orang yang tahu sebagai tester gitulah Bu, ya kan? Dan semoga jadi berkah juga usahanya, di awal kasih gratisan. Tetangga, halah sok-sok banget kasih gratisan atau apa gitu ngomongin tetangganya Bu. Jadi dia harus bagaimana kepada tetangganya agar usaha yang dia usaha niatin ini gratis ini lancar. Ya, pertanyaan bagus. Nomor 1, tetap minta petunjuk Allah, minta kekuatan dari Allah. Maka katanya, bukan katanya ya, dalam hadisnya dikatakan setiap amal yang diawali dengan basmalah, setiap amal yang tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus barokahnya. Nah makanya supaya barokah itu apa artinya? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Supaya tambah kebaikannya maka awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dia memulainya dengan nama Allah, semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari ridho tetangga, bukan mencari ridho manusia. Biarin aja orang mau ngomong apa gitu ya. Kenapa? Karena kita yakin semua orang akan bertanggung jawab dengan apa yang diucapkannya. Semua orang akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan apa yang dilakukannya. Dan kita nggak usah pusing dengar kata orang gitu. Kalau kita dengar ceritanya Luqman ya, bagaimana ketika Luqman bersama anaknya membawa keledai ya, betul nggak nih? Tolong direvisi kalau nggak benar teman-teman ya. Ketika ayahnya naik keledai, anaknya jalan lewat satu kampung, katanya apa? Dasar ayah tidak sayang anak. Tuh kalau dengerin kata orang tuh. Terus gantian akhirnya anaknya yang naik keledai, bapaknya yang jalan. Akhirnya lewat satu kampung lagi dibilang apa? Dasar anak tidak sopan. Orang tua disuruh jalan kaki, dia enakan. Nah kan, akhirnya apa lagi? Tuh udahlah naik dua-duanya, bapaknya sama anaknya. Lewat satu kampung lagi mereka. Terus apa katanya? Dasar manusia tidak tahu diri, masa binatang dinaikin dua-dua. Nah loh, salah lagi kan? Akhirnya ya udahlah kita tuntun aja, yuk dituntun lah sama anaknya sama ayahnya. Lewat satu kampung lagi apa? Dasar bodoh, ada kendaraan tidak. Kayak gitu kalau kita dengerin kata orang Desi ya. Jadi kasih tahu sama temenmu, disitulah keikhlasan kita diuji. Kita tuh melakukan itu karena Allah apa karena manusia gitu.
Itu makanya sih sebenarnya pentingnya prinsip ya. Sebelum memulai sesuatu tuh prinsipnya dulu harus kuat. Supaya apa? Terserah orang mau ngomong apa aja. Yang pasti niat kita, ikhtiar kita adalah supaya urusan kita mudah. Gitu kan? Kalaupun akhirnya nanti jadi nggak mudah, di situ ujian keikhlasan lagi, ujian kesabaran gitu ya. Jadi intinya gimana caranya ya tetap aja udah mulai bismillah. Kemudian kasih pahamlah kepada tetangga dan tidak semua hal perlu dijelaskan kalau menurut aku. Kalau kita mau baik di depan manusia nggak bakal mungkin mau depan baik kayak apa. Walaupun kita jelasin kita baik, toh suatu saat orang akan menilai kok dari sikap kita. Walaupun kita dibicarakan buruk gitu ya, toh orang akan menilai siapa kita gitu. Jadi kita nggak usah khawatir. Tombol hidup kita, remote hidup kita yang pegang bukan orang lain gitu. Jadi kalau kita yang pegang akhirnya kita ya udah terserah aja, pokoknya tugas saya menjalankan semua perintah Allah, menjalankan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah. Masalah dia nggak suka, masalah dia ngomongin saya, itu urusan dia sama Allah gitu. Maha membalas gitu. Nggak usah kita yang repot gitu ya. Jadi di situ pentingnya apa? Tajdidun niyah, memperbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan kan? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia beramal karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dia bertransaksi betul-betul hanya ingin mencari ridha Allah, supaya Allah meridhai perniagaannya, supaya Allah memberkahkan perniagaannya, maka Allah akan memberikannya. Tapi kalau dia niatnya tercampur karena pengen dipuji sama manusia, pengen dibilang baik sama manusia, nggak enak nanti diomongin manusia, berarti itu udah tercampur niatnya bukan karena Allah lagi, udah karena manusia. Biasanya amal yang niatnya karena manusia, dia tidak akan tahan lama. Tapi kalau amal yang diawali dengan niat mencari ridha Allah, itu biasanya amal baiknya dia akan lebih tahan lama. Disitulah keikhlasan kita diuji kan. Jadi kalau bisa jangan cuma sekali pas pembukaan gratis. Buktikan keikhlasan dia dengan apa? Dengan continue melakukan kebaikan berikutnya. Misalnya oh iya nanti setelah buka, misalnya setiap sebulan sekali hari Jumat mau tetap sedekah. Nah itu kan aplikasi dari keikhlasannya gitu. Dan itu sih sebenarnya kalau jadi pengusaha nomor satu sebenarnya mental. Seberapa kuat mental dia mendengarkan komentar orang lain. Ingat ya, orang lain hanya bisa berkomentar tapi dia tidak bisa membantu merubah kehidupan kita. Dia tidak bisa membantu memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Jadi kuncinya adalah pada diri kita. Kitalah yang menentukan hidup kita, bukan orang lain. Bahkan kita juga yang menentukan mau masuk surga atau neraka. Itu makanya apa? Penting sekali memilih teman yang baik. Kenapa? Karena teman itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara bicara kita, cara bersikap kita. Teman yang baik akan menuntun kita ke arah yang baik, teman yang buruk akan menuntun kita ke arah yang buruk. Nauzubillahi min dzalik ya. Intinya semua tergantung pada diri kita, kontrolnya ada dalam diri kita dan melibatkan Allah dalam setiap kondisi dan suasana. Wallahu a'lam.